الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Trans Production dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Getar-Getar Manusia Pilihan. Getar-getar perjuangan para sahabat dan tokoh Islam pada masa awal kebangkitan Islam. Tahan! Mau kemana kau membawa kudamu, budak Muhammad? Dengarlah. Aku adalah Al-Harith bin Amir bin Naufal. Tidak ada yang berani melawanku. Apalagi harus bermain pedang denganku. Sekarang, bunuhlah dirimu dengan pedangmu sendiri. Jangan sampai aku yang membunuhmu. Karena aku akan menyeret-nyeret tubuh, lalu menyeretmu. Majulah dan buktikanlah. Kau akan menyesal kenapa berhadapan denganku. Aku tak akan pernah menyesal dalam menghadapi lawan. Seharusnya kaulah yang menyesal karena berhadapan denganku dan harus pula mati tanpa arti di ujung pedang ini. Kau memang terlalu percaya diri. Kau telah terpengaruh oleh sihirnya Muhammad. Jangan lanjutkan ucapanmu karena Allah akan menghukummu dengan kekalahan dan kematianmu. Aku tak suka melihat kematian musuh-musuhku. Kelopak mataku akan basah karena duka. Kurang ajar. Kau akan kubunuh manusia bodoh. Penuh dengan riuh gemuruh pekik jihad fisabilillah, pantang gentar berkorban harta, jiwa dan raga, serta manis dan indahnya sentuhan takwa turut mewarnai kisah akbar ini. Ya Allah, ya Tuhanku, aku adalah manusia yang tak punya daya dan upaya. Aku tak bisa mengetahui apa yang bakal terjadi atas diriku sendiri. Maka itu aku serahkan jiwa dan ragaku kepadamu, ya Allah. Aku lahir dan hadir di muka bumi ini atas kehendak-Mu. Maka aku sakit dan mati pun atas kehendak-Mu. Maka itu tak ada satu orang pun yang bisa memberikan sakit atas diriku kecuali atas seizin-Mu. Tak ada yang bisa membunuhku tanpa seizin-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Segala sakit, hidup dan matiku adalah milik-Mu. Aku hanyalah hayat yang berada di dalam genggaman-Mu. Ya Allah, ya Tuhanku, semuanya kuserahkan kepadamu. Getar-getar manusia pilihan kali ini menampilkan kisah Khubayb bin Adi. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Naskah karya Chandra Argadinata. Sutradara Haryoko. Ilustrasi musik, teknik dan montase Arifin ES dan Indra Mahendra. Diproduksi oleh PT Transforama Avista Graha. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah, pengajaran sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang berakal. فاعتبروا يا أولي الأبصار. Maka ambillah pengajaran itu, hai orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Dalam seri yang ke-25 ini didukung oleh para pemain Edos sebagai ketua suku Hayyan, Billy Burhan sebagai Hubay bin Adi, Herman sebagai Asim bin Sabit, Suryadin sebagai Zaid bin Ditsina, dibantu oleh Agus dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Pasukan Bani Hayyan yang terdiri dari para pemanah mahir itu berjalan dengan cepat. Gerakan mereka seperti seekor ular naga yang merayap melintasi padang gurun pasir, meliuk-liuk dengan amat indahnya. Perjalanan yang amat melelahkan itu akhirnya membawa mereka tiba di tempat tujuan. Tempat ini sepi sekali. Lalu di mana kau melihat mereka? Di sebelah sana, Tuan. Atau barangkali mereka sudah pergi, Tuan. Mereka sudah menuju ke Mekah. Kita harus mengejarnya sekarang, Tuan. Kita tidak boleh beristirahat di sini, Tuan. Iya. Kita memang tidak boleh berhenti di sini. Kita tidak boleh terlambat dalam menangkap mereka. Tuan, kalau seandainya kita berhasil, apakah kita akan langsung membawanya ke Mekah dan menyerahkannya pada Tuan Abu Sufyan bin Harb? Ya, kita akan segera menyerahkan mereka ke sana. Kita akan mendapatkan banyak dirham dari Tuan Abu Sufyan. Ayolah, kita jalan terus. Dan kau harus sambil meneliti keadaan di sekitar tempat ini. Lihat jejak mereka. Baik, Tuan. Hamba akan memperhatikan bekas jejak mereka. Sementara itu, Asim bin Sabit dan orang-orangnya memang telah berjalan meninggalkan tempat di mana mereka beristirahat. Mereka terus berjalan menyusuri jalanan yang mulai terik karena panas. Tunggu sebentar. Ada apa, Khubayb? Kita tidak mungkin istirahat lagi. Kita harus melewati atau paling tidak telah sampai di bukit sebelah sana itu sebelum malam tiba. Aku merasakan sesuatu yang aneh dalam dadaku. Sebaiknya kita hati-hati memasuki jalanan di depan kita. Iya, aku juga merasakan hal yang aneh itu. Sebenarnya sudah sejak tadi aku merasakannya. Kalau begitu, pertajam pandangan kalian. Awasi setiap tempat yang dicurigai, juga bagian belakang. Kita harus segera tiba di Mekah. Sebaiknya kita percepat saja perjalanan kita. Ayo, saudaraku. Iya. Nanti di persimpangan jalan sebelah sana, kita ambil jalan ke kanan. Kita harus melewati perbukitan yang agak rendah, jadi tidak membuat kita lelah. Rombongan kecil itu mempercepat jalan mereka, namun mereka tetap waspada dan selalu mengamati apa yang dianggap agak mencurigakan. Tak berapa lama kemudian, mereka tiba di persimpangan, lalu mereka belok ke kanan. Kenapa perasaanku semakin tidak enak? Aku merasakan seperti akan terjadi sesuatu. Tidak mungkin ini hanya perasaan saja. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau maha mengetahui apa yang belum terjadi. Kalaupun ada kejadian yang akan menimpa kami, janganlah Engkau berikan kejadian yang amat mengerikan pada kami. Kecuali kalau itu memang Engkau hanya menguji iman kami. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sementara itu, pasukan Bani Hayyan yang memburu rombongan Muslim itu mulai mendekati perapatan bukit. Mereka semua berhenti karena merasa kehilangan jejak. Ini ada 3 tikungan jalan. Kita tak tahu ke arah mana mereka pergi. Tuan,
hamba akan membawa beberapa orang teman-teman hamba untuk mencari jejak mereka. Setelah itu, baru kita mengikutinya. Ya, baiklah. Kau bawalah teman-temanmu untuk mencari jejak mereka. Cepatlah. Kalau tidak, kita akan kehilangan mereka. Baik, Tuan. Hamba akan segera pergi. Lalu laki-laki itu membawa beberapa orang teman-temannya. Mereka kemudian menyebar ke setiap tempat yang mereka anggap memungkinkan. Ke arah mana perginya orang-orang itu? Seharusnya mereka masih belum jauh. Tapi kemana mereka pergi? Mereka seperti hilang di telan gurun pasir ini. Oh, itu seperti biji-biji kurma. Iya, ini biji-biji kurma. Sebaiknya kubawa kepada beliau. Pasti dia bisa mengetahui biji-biji kurma ini. Aneh sekali biji-biji kurma ini. Kenapa ada di sini? Lalu dengan membawa biji-biji kurma yang ditemukannya itu, laki-laki itu menghadap pada ketuanya yang memimpin pasukan besar itu. Apa yang kau dapatkan? Apakah kau temukan jejak mereka? Oh, maaf Tuan, hamba tidak menemui apa-apa. Tapi ada beberapa buah biji kurma yang hamba temukan di sana. Barangkali ini biji menjadikan petunjuk bagi kita. Oh, biji kurma. Aneh sekali. Kenapa ada di sini? Ketua suku Bani Hayyan dengan seksama mengamati biji kurma yang dibawa oleh pembantunya itu. Cukup lama dia memandangi biji-biji kurma di tangannya itu. Lalu dia menatap ke arah bukit yang kelihatan jauh di depannya. Oh, padahal di sini tidak ada buah kurma. Ini biji kurma dari kota Yastrib, kota Madinah. Jadi ini bekas orang-orang itu. Bekas mereka yang memakannya. Iya, berarti mereka berjalan ke arah sana. Sekarang kita harus menyusul mereka. Hoi, mereka ke arah sana. Ayo kejar. Ayo cepat kalian. Kita harus mendapatkan semuanya. Ayo, kita harus mendapatkan mereka. Ayo. Tuan, lihat di sana itu. Itu ada jejak kaki mereka. Kalau begitu mereka belum jauh. Kita akan dapatkan mereka. Dan kita akan dapat dirham yang banyak. Ayo, kita kejar mereka. Kita harus mendapatkan mereka. Ayo, cepat. Ayo, kita dapatkan mereka. Ayo. Pasukan yang berjumlah 100 orang itu berkejaran dengan cepat. Debu-debu mengepul memenuhi udara panas. Hal mana membuat orang-orang muslim yang tak jauh di depan mereka terkejut. Khubayb bin Adi dan yang lainnya menghentikan langkah mereka dan sama-sama menoleh ke belakang. Kalian dengar itu? Aku mendengar suara orang ramai di sana. Lihat debu-debu itu. Iya, agaknya ada yang mengejar kita. Mereka pasti orang-orang musyrikin Quraisy. Sekarang sebaiknya kita lari dari sini. Kita harus bersembunyi di bukit sana itu. Kita bisa bertahan kalau mereka menyerang. Karena mereka tidak mungkin menyerang kita secara beramai-ramai. Ayolah, ayo cepat. Jangan memperlambat waktu. Kita tidak boleh terkejar. Ayo jangan lengah. Kita memang harus mencari perlindungan. Ya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ke-10 orang itu dengan cepat berlari menuju ke bukit.
Dan setibanya di bukit, mereka langsung naik ke atas dan bersembunyi dengan senjata siap di tangan. Asim bin Sabit sebagai kepala rombongan berada di depan teman-temannya dan sesekali memandang ke bawah. Apakah kau yakin bahwa mereka itu orang-orang musyrikin Quraisy? Aku tidak tahu pasti. Tapi aku menduga bahwa mereka itu orang-orang musyrikin Quraisy. Atau paling tidak suku-suku yang membenci kita kaum muslimin. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Oh, lihatlah, itu mereka. Mereka menuju kemari. Astagfirullah, mereka banyak sekali. Mereka seperti sebuah pasukan perang. Iya. Siapa mereka itu? Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kami ketabahan dan kekuatan. Mereka itu orang-orang musyrik yang mengejar kami dan akan mencelakakan kami. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka semakin dekat. Lihat, mereka menghentikan pengejaran. Mereka pasti tahu kalau kita ada di sini. Tenanglah Zaid. Kita tunggu saja apa yang akan mereka lakukan. Mereka pasti berpikir 2 kali untuk naik kemari. Mereka pasti menduga kita cukup ramai. Iya, kita jangan keluar dan menampakkan diri. Kalau perlu 1 orang saja yang menampakkan diri untuk menyambut mereka. Nah, sekarang bersembunyilah, merunduklah. Jangan sampai mereka menghitung jumlah kita. Kita telah temukan mereka. Kita harus menangkap mereka. Hai, kalian orang-orang bodoh pengikut Muhammad. Kalian tidak perlu bersembunyi. Kami telah tahu kalian berada di atas sana. Ayo sekarang turunlah kalian dan menyerahlah. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tak ada jawaban. Kepala pimpinan orang-orang suku Hayyan itu menjadi penasaran, tapi masih terus berharap orang-orang Muslim itu keluar dari persembunyiannya. Tapi sekian lama mereka menunggu, tak juga kelihatan. Kurang ajar. Kalian tidak bisa bersembunyi dan tidak bisa lari dari kami. Kami sudah mengepung bukit ini. Ayo, hei pengikut Muhammad, keluarlah. Menyerahlah. Ayo, menyerahlah. Ya, sebaiknya kalian menyerah. Tak ada gunanya bersikeras dan bertahan di atas sana. Ayo keluarlah. Ayo keluar. Kalian ingin menipuku rupanya. Aku tahu jumlah kalian. Kalian hanya 10 orang. Ayo keluarlah. Menyerahlah. Kami berjumlah 100 orang. Dan kami semuanya adalah pemanah terbaik. Kalian 10 orang tidak akan bisa melawan. Ayo turun dan menyerahlah. Kami akan menjamin keselamatan kalian. Astagfirullah. Orang-orang musyrik itu tahu jumlah kita. Pasti ada yang melihat kita sewaktu dalam perjalanan. Iya, aku rasa juga demikian. Kalau tidak ada yang melihat kita, tentu mereka tidak akan tahu jumlah kita 10 orang. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menyerah pada mereka? Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan meminta dan mengemis keampunan dari orang-orang musyrik. Mereka semuanya adalah pemanah terbaik. Kita tak bisa keluar karena akan menjadi sasaran panah-panah mereka. Jangan goyah keyakinan kita. Jangan terpengaruh oleh pujukan mereka. Kuharap kalian jangan membandel. Menyerahlah. Keluar dengan baik-baik. Aku berjanji tidak akan menyakiti dan menganiaya kalian semua. Karena kalian tidak akan pernah bisa melawan kami. Ayo keluarlah.
dan turunlah kemari dengan tangan terangkat. Kalau tidak, kalian akan mati. Hai, berteriaklah dengan sekuatmu. Atau kalian memang ingin menangkap kami? Hayo, naiklah kemari. Naik dan ringkus kami. Adapun aku, demi Allah, tidak akan turun untuk menyerah dan mohon perlindungan pada orang-orang musyrik. Kalian sudah terkepung, jangan bersikeras lagi. Percuma. Kalian tidak akan bisa melawan kekuatan kami. Jangan bodoh. Jangan ikuti Muhammad. Karena dia tidak akan menolongmu di saat seperti ini. Tuhanmu pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ayo, menyerahlah. Iya, menyerahlah. Kami akan mengampunimu dan tak akan menyakiti diri kalian sedikit pun. Ayo turunlah. Tak ada perlu bersikeras hati. Kalau tidak, kalian akan menyesal untuk selama-lamanya. Kalian akan mati dan akan membiarkan istri kalian menjadi janda serta membiarkan anak-anak kalian menjadi yatim. Ayo menyerahlah. Kesembilan orang muslim itu memandang pada Asim bin Sabit al-Ansari. Mereka seperti menanti keputusan sang pemimpin. Asim bin Sabit menarik napas panjang. Lalu dia berdiri. Sekali lagi dia berteriak ke bawah, ke arah orang-orang suku Hayyan. Demi Allah, aku tidak akan turun dan meminta perlindungan pada orang-orang musyrik. Kalian bandel. Baiklah, rupanya kalian mencari mati. Pasukan panah, bersiap! Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, bagaimanakah nasib ke-10 penyidik muslim itu? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini, Khubayb bin Adi, dalam seri berikutnya. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Ya Tuhan kami, janganlah disiksa kami jika kami lupa atau salah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami.